Definisi belajar dan pembelajaran. Menurut Muhammad Surya, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru, keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Nah, selain itu, Nasution juga mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak didik sehingga terjadi proses belajar. Biggs dalam Sugihartono membagi konsep pembelajaran menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembelajaran dalam pengertian kuantitatif. Yang kedua, pembelajaran dalam pengertian institusional. Dan yang ketiga, pembelajaran dalam pengertian kualitatif. Dalam pengertian kuantitatif, pembelajaran berarti penularan dari guru kepada murid. Sedangkan dalam pengertian institusional, berarti penataan segala kemampuan mengajar sehingga dapat berjalan secara efisien. Selanjutnya, pembelajaran dalam pengertian kualitatif berarti upaya guru untuk memudahkan belajar siswa. Nah, dalam konteks ini, peran guru dalam pembelajaran itu tidak sekedar hanya menjejalkan pengetahuan saja, tetapi juga melibatkan siswa dalam aktivitas belajar yang efektif dan efisien. Karakteristik pelajar di PAUD. Menurut Masito dan kawan-kawan, karakteristik belajar anak usia dini yang paling mencolok dengan jenjang lainnya adalah yang pertama, anak belajar melalui bermain bernyanyi. Pada dasarnya, pembelajaran pada anak usia dini itu dilakukan secara terintegrasi dan berdasarkan tema sehingga aspek perkembangan yang dikembangkan pun bervariasi. Nah, hal tersebut berdasarkan pada teori multiple intelligence yang disampaikan oleh Gardner yang menyatakan bahwa anak memiliki banyak sekali potensi dan semua potensi tersebut harus berusaha dikembangkan yang pada akhirnya akan diketahui potensi mana yang dianggap paling menonjol. Yang kedua, anak belajar dengan cara membangun pengetahuan. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa anak belajar dengan pengalamannya secara langsung. Guru hanya bertugas untuk memberikan fasilitas dan stimulus pada anak agar anak terangsang untuk melakukan sebuah aktivitas pembelajaran. Sehingga pada akhirnya anak akan mendapatkan sebuah pengalaman baru. Menurut Badruzzaman, mengemukakan bahwa karakteristik belajar anak usia dini yang paling menonjol terdiri dari unik, egosentris, aktif dan energik, memiliki rasa tahu ingin yang tinggi, eksploratif, dan berjiwa petualang. Karakteristik pembelajaran di PAUD. Karakteristik pembelajaran di PAUD yang pertama adalah belajar, bermain, dan bernyanyi. Pembelajaran anak usia dini melalui belajar, bermain, dan bernyanyi merupakan karakteristik pembelajaran yang dapat membuat anak aktif, senang, dan bebas memilih. Anak-anak selalu melakukan kegiatan pembelajaran melalui permainan. Anak belajar melalui bermain dalam suasana yang menyenangkan dan membuat belajar anak menjadi lebih baik. Yang kedua, pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan. Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan harus sesuai dengan tingkat usia anak, yang artinya pembelajaran harus diniati dan kemampuan yang diharapkan dapat tercapai sesuai harapan serta kegiatan belajar tersebut menantang untuk dilakukan anak usia dini. Selain berorientasi pada perkembangan, harus mempertimbangkan konteks sosial budaya anak untuk mengembangkan program pembelajaran yang bermakna, serta guru juga perlu melihat anak dalam konteks keluarga, masyarakat, dan faktor budaya yang melingkupinya.
Sedangkan menurut Nopan Ardiwiyani dan Barnawi, pembelajaran anak usia dini itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anak belajar melalui bermain. Yang kedua, anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya. Yang ketiga, anak belajar secara ilmiah. Yang keempat, anak belajar paling baik jika apa yang dipelajarinya mempertimbangkan keseluruhan. Karakteristik pembelajaran anak usia dini. Kegiatan pembelajaran pada anak usia dini menurut Sujiono dan Sujiono dalam Yuliani Nurani Sujiono tahun 2009 pada dasarnya adalah pengembangan kurikulum secara konkret berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan pada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangan yang harus dikuasainya dalam rangka pencapaian kompetensi yang harus dimiliki oleh anak. Sekian video pembelajaran audio visual terkait materi tentang karakteristik belajar dan pembelajaran di PAUD dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.